Kesebangunan pada segitiga. Bangun-bangun datar yang sebangun artinya adalah bangun-bangun datar tersebut mempunyai bentuk yang sama, namun ukurannya berbeda. Dapat lebih besar atau lebih kecil. Nah, pada transformasi terjadi pada peristiwa dilatasi. Untuk membuktikan dua buah bangun datar sebangun dapat dilakukan jika memenuhi salah satu syarat di bawah ini. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kita lihat contoh yang pertama. Diketahui dua buah segitiga ABC dan PQR dengan panjang AB 8 cm, BC 10 cm, PQ sama dengan 4 cm, dan PR sama dengan 3 cm. Sedangkan sudut A sama dengan sudut P sama dengan 90 derajat, sudut B 30 derajat, sudut R 60 derajat. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Kita selesaikan ya. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa panjang AB 8, panjang BC-nya 10, panjang PR adalah 3, dan panjang PQ adalah 4. Pada segitiga ABC, sisi AC belum diketahui, sedangkan pada segitiga PQR, sisi QR yang belum diketahui. Dengan menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kalian pelajari di kelas 8, maka kita bisa menentukan berapa panjang sisi yang belum diketahui. Sekarang kita lihat dulu segitiga ABC. Pada segitiga ABC, siku-sikunya di A, maka sisi miringnya adalah BC. Sehingga BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Masukkan angkanya ya, 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah AC kuadrat, 100 sama dengan 64 ditambah AC kuadrat, sehingga didapat AC kuadratnya adalah 100 dikurang 64, AC kuadrat sama dengan 36, akar dari 36 adalah 6 cm. Jadi panjang AC-nya adalah 6 cm. Sedangkan pada segitiga PQR, siku-siku di P, maka sisi miringnya adalah QR. Jadi QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. QR kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. QR kuadrat sama dengan 16 tambah 9. QR kuadrat sama dengan 25. QR ada sama dengan akar 25, maka panjang QR adalah 5 cm. Setelah kita dapatkan panjang-panjang sisi-sisi tersebut, maka kemudian kita perbandingkan ya sisi-sisi yang bersesuaian tadi. Sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ. Nah, kita bandingkan AB banding PQ sama dengan 8 banding 4 sama dengan 2 banding 1. Kemudian kita ambil sisi AC. Sisi AC ini bersesuaian dengan sisi PR. Hingga AC per PR sama dengan 6 banding 3 sama dengan 2 per 1 cm. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Panjangnya adalah 10 banding 5, perbandingannya adalah 2 banding 1. Nah, lihat ya, posisi sisi yang bersesuaian itu adalah dia terletak pada tempat yang sama. Lihat AB. Sisi AB diapit oleh sudut siku-siku dan sudut B yang bergaris 2. Begitu juga sisi PQ. Sudut siku-siku dan garis 2. Oleh sebab itu, AB dan PQ itu letaknya bersesuaian. Demikian juga untuk sisi yang lain. Nah, bagaimana dengan sudutnya? Kita lihat ya, sudut A sama dengan sudut P. 90 derajat sudah diketahui dari soal tersebut. Nah, sudut B sama dengan sudut Q, garis 2 itu juga sudah diketahui. Nah, jika dua sudut sudah diketahui sama besar, maka dengan demikian sudut yang ketiga juga sudah pasti sama, yaitu sudut C sama dengan sudut R. Nah, karena dua syarat sudah dipenuhi ya, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian sama dan besar sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga tersebut sebangun. Materi berikutnya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dalam segitiga yang salah satu sisinya sejajar. Contohnya, tinggi Adam 175 cm dan panjang bayangannya 190 cm. Pada saat yang sama, panjang bayangan pohon 4,5 meter. Maka berapakah tinggi pohon tersebut? Selesaikan ya. Nah, dari gambar sketsa tersebut kita sketsa ulang sehingga menjadi segitiga ABC yang siku-siku di B dan segitiga AED yang siku-siku di E.
di mana panjang BC ini adalah tinggi pohon, DE adalah tinggi Adam, AE itu bayangannya Adam, sedangkan AB adalah bayangan pohon. Nah, kalau kita lihat maka sisi yang bersesuaiannya adalah BC per DE. BC per DE itu akan sama nilainya dengan AB per AE, akan sama juga dengan AC per AD. Jadi kita akan buat perbandingan dari segitiga ABC dengan segitiga ADE. Nah, tinggi pohon itu sendiri adalah BC. Maka yang kita gunakan adalah perbandingan BC per DE sama dengan AB per AE. Kenapa kita tidak menggunakan AC per AD? Karena panjang AD dan panjang AC itu tidak diketahui ya. Jadi BC per DE sama dengan AB per AE, BC per 175 sama dengan 450 per 190, semua satuan diubah menjadi cm, sehingga panjang BC didapat 175 dikali 450 dibagi 190. Hasilnya adalah 414,47 cm atau 4,14 meter. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 4,14 meter. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Dari gambar ini ya diketahui jika CD itu sejajar dengan EF, sejajar juga dengan AB. Berapakah panjang EF? Nah, segitiga ini ya maaf bukan segitiga, ini adalah trapesium ya, trapesium ABCD. Nah, untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini, kita tarik garis bantu dulu. Ya, kita tarik garis bantu dari titik C menuju ke garis AB. Kita kasih titiknya G ya. Titik potongnya adalah G. Sehingga terbentuklah segitiga CGB dan segitiga CHF. Di mana didapatkan panjang EH itu sama dengan panjang CD sama dengan panjang AG sama dengan 9 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang FH dengan perbandingan sisi yang bersesuaian, yaitu kita akan membandingkan antara segitiga CHF dan segitiga CGB. Nah, sisi FH itu bersesuaian dengan sisi BG, sehingga FH per BG sama dengan CF per BC. FH tidak diketahui ya, panjang BG itu adalah 10 cm, panjang CF 4, BC juga sepanjang BC itu sendiri 10 cm dapat dari FB ditambah FC, itu 6 tambah 4 sama dengan 10. Sehingga didapat panjang FH sama dengan 10 dikali 4 per 10, FH sama dengan 4 cm. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa panjang EF adalah sama dengan EH ditambah dengan HF, EF sama dengan 9 ditambah 4, EF sama dengan 13 cm. Untuk saat ini silakan kalian lihat lagi ya contoh yang keempat. Titik E dan F masing-masing merupakan titik tengah diagonal trapesium sama kaki, sehingga panjang AE sama dengan EC, sama dengan BF, sama dengan FD, seperti sketsa di bawah ini. Pertanyaannya, berapakah panjang garis EF? Nah, untuk menyelesaikannya dengan mudah, kita tarik garis bantu yang merupakan perpanjangan dari garis EF, yaitu EG, seperti gambar berikut ini. Nah, yang pertama kita akan menggunakan gambar yang bergaris merah untuk mencari panjang EG. Dari soal tadi diketahui bahwa panjang CE itu sama dengan panjang EA. Oleh sebab itu panjang CA adalah 2 kali CE atau EC. Dengan membandingkan antara segitiga ABC dan segitiga CEG, maka didapat perbandingan sisinya adalah EG per AB sama dengan EC per CA. EG per 19 sama dengan EC per CA tadi sama dengan 2 kali EC atau 2 kali CE ya. Sehingga didapat nilai EG sama dengan, ini EC dibagi CE itu bisa, sehingga EG sama dengan
19 dikali 1/2 bersama dengan 9,5 cm. Ya, kita cari panjang FG dengan menggunakan sketsa garis yang berwarna biru. Nah, sketsa ini merupakan segitiga terbalik sehingga puncak segitiganya berada di titik B. Nah, kita akan membandingkan antara segitiga BCD dengan segitiga BFG. Nah, pada segitiga tersebut nilai perbandingannya menjadi FG per CD itu nilainya akan sama dengan CE per CA. Nah, FG per 9 sama dengan CE per CA itu sama dengan 2 kali CE. CE-nya boleh dicoret habis ya, sehingga didapat nilai FG sama dengan 9 dikali 1/2. Nah, nilai FG-nya adalah 4,5 cm. Akhirnya kita dapat menemukan panjang EF itu sendiri. EF sama dengan EG dikurang FG, yaitu 9,5 dikurang 4,5 diperoleh panjang EF sama dengan 5 cm. Perhatikan contoh yang kelima. Pada gambar berikut ini, garis NO sejajar dengan garis KL. Berapakah panjang garis OM? Nah, kita lihat ya, karena NO itu sejajar KL, maka diperoleh panjang OM per panjang LM sama dengan MN per KM. Nah, panjang OM itu adalah A, panjang LM itu adalah A ditambah 12, sama dengan MN itu 6, KM-nya adalah 15. Jadi, A per A tambah 12 sama dengan 6/15, kita kali silang ya. 15 dikali A sama dengan 6 dikali A tambah 12. 15A sama dengan 6A ditambah 6 kali 12 itu 72. Sehingga diperoleh 15A dikurang 6A sama dengan 72. 9A sama dengan 72, kita peroleh nilai A-nya adalah 72 dibagi 9 sama dengan 8 cm. Jadi panjang garis OM adalah 8 cm. Kemudian kita lihat ada yang dikenal dengan rumus air mancur dalam segitiga sebangun. Ini berlaku pada segitiga sebangun yang siku-siku ya. Ini siku-siku di A, siku-siku di D. Ada 3 garis yang bisa dirumuskan ya untuk sebangun ini, yaitu garis AD, garis AC, dan garis AB. Nah, kita lihat bagaimana pola untuk menemukan rumus mencari garis AD. Dari titik A menuju titik D. AD kuadrat, nah dari D dia akan ke CD, dari D kemudian dia ke B. Sehingga AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Untuk selanjutnya adalah garis AC. Dari titik A menuju titik C. Sehingga diperoleh AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Yang terakhir adalah garis A menuju B, yaitu garis AB. Titik A menuju B berarti AB kuadrat sama dengan BD dikali dengan BC. Nah, perhatikan polanya itu agar kalian tidak lupa bagaimana rumus untuk segitiga sebangun siku-siku atau yang dikenal dengan istilah rumus air mancur. Baiklah, kita lihat contoh soalnya ya. Carilah nilai X, Y, dan Z dari gambar berikut. Kita lihat yang pertama kita akan mencari nilai X. Nilai X ini kalau dilihat di sini ada garis AD. A menuju D berarti AD kuadrat sama dengan DC dikali DB. Kita masukkan angkanya, 12 kuadrat sama dengan 16 dikali X, 144 sama dengan 16X, X-nya sama dengan 9 cm. Didapat ya nilai X-nya 9 cm atau DB-nya adalah 9 cm. Untuk mencari selanjutnya adalah Y. Y ini adalah garis AC dari titik A menuju C, berarti rumusnya adalah CB dikali CD. CB dikali CD atau boleh juga ditulis menjadi BC dikali CD ya.
AC kuadrat sama dengan CB dikali CD. AC-nya adalah Y kuadrat sama dengan BC itu adalah BD ditambah CD ya, 16 tambah 9 dikali dengan 16. Sehingga didapat Y kuadrat sama dengan 25 dikali 16. Y kuadrat sama dengan 400. Y sama dengan akar dari 400 sehingga didapat Y sama dengan 20 cm. Oh ya, lupa ya, tanda titik itu boleh diganti dengan tanda kali atau tanda titik sebenarnya adalah tanda kali. Jadi itu arti dari tanda titik ya. Selanjutnya kita lihat Z. Z ini adalah sisi AB. Z itu adalah sisi AB. Dari A menuju B berarti AB kuadrat. Rumusnya adalah BC dikali BD. AB itu sendiri adalah Z kuadrat, sehingga Z kuadrat sama dengan 25. 25 ini kita dapat dari 16 tambah 9 tadi ya. 25 dikali 9. Z kuadrat sama dengan 225, didapat nilai Z sama dengan akar dari 225 yaitu 15 cm. Nah, pada contoh yang ketujuh ini kita lihat ya, terkadang itu soalnya tidak selalu harus ada yang pakai rumus air mancur atau ada segitiga dengan garis yang sejajar. Ada kalanya soalnya seperti contoh 7 ini. Nah, lihat di sana tidak terdapat garis yang sejajar. Ya, tidak ada juga apa yang bisa kita gunakan pada rumus air mancur ya. Nah, untuk soal yang seperti ini kita harus memastikan posisi dari sisi-sisi yang bersesuaian itu sendiri. Nah, kita lihat ya pada segitiga ABC dan segitiga DEC. Sudut A sama dengan sudut E, yaitu 90 derajat. Sudut C itu pasti sama dengan sudut C juga, karena segitiga ABC dan segitiga CDE, sudut C itu dimiliki bersama alias berimpit. Akibatnya sudut D pasti sama dengan sudut D. Sehingga perbandingannya itu akan menjadi, bahaya kita membandingkan antara segitiga CDE dengan segitiga ABC yang besar. CE adalah garis yang diapit oleh sudut siku-siku dan bintang. Nah, pada segitiga ABC kita cari juga sisi yang diapit oleh segitiga siku-siku dan bintang. Nah, berarti AC ya, sisi AC, sehingga CE per AC itu akan sama dengan DE. DE itu adalah siku-siku dan kosong gitu ya. Berarti siku-siku dan kosongnya adalah AB, sehingga DE per AB sama dengan CD per BC. Nah, untuk mencari panjang DE yang kita pakai adalah ini, CE per AC sama dengan DE per AB. Untuk CD per BC-nya tidak kita pakai ya, karena BC-nya tidak diketahui panjangnya berapa. Sehingga panjang DE sama dengan CE per AC sama dengan DE per AB sama dengan 8 per 12 sama dengan DE per 9. Kita kali silang, 12 kali DE sama dengan 8 kali 9. 12 DE sama dengan 72, diperoleh DE-nya adalah 72 dibagi 12 sama dengan 6 cm. Untuk ke-8 dan ke-9 yang memberikan ini tidak lagi berupa segitiga ya. Kita lihat contohnya pada bangun yang lain. Suatu poster berukuran 20 cm x 36 cm diletakkan pada suatu bingkai karton yang sebangun. Pada sisi sebelah atas tersisa 5 cm, demikian juga bagian kanan dan kiri bingkai juga tersisa 5 cm seperti dalam gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah berapakah sisa bingkai pada bagian bawah. Nah, gambarnya kita pisahkan dulu. Ya, kita pisahkan. Nah, sini yang kecil ini adalah untuk posternya, ukurannya ada 20 x 36. Sedangkan kartonnya 30 ini diperoleh dari 20 poster ditambah kiri dan kanannya 5, berarti 30 cm. Kemudian kita anggap panjang karton itu belum diketahui ya, kita beri nama Y. Nah, dari dua bangun yang sebangun ini kita peroleh perbandingannya menjadi
Y per 36 sama dengan 30 per 20. Sehingga diperoleh Y sama dengan 36 dikali 30 per 20, didapatlah nilai Y sama dengan 54 cm. Maka berapa sisa karton bagian bawah? Nah, Y tadi 54 ya. Berarti 54 dikurang dengan 36 tinggi poster, dikurang lagi dengan 5 sisanya ya, sisanya tadi. Sisa bagian atas. Jadi 54 dikurang 36 dikurang 5 sama dengan 13 cm. Akhir masih poster. Kita lihat nih ada poster ukuran 20 cm kali 36 cm. Diletakkan pada satu bingkai karton dengan batas tepi karton di setiap sisinya adalah 5 cm seperti dalam gambar di bawah ini. Berapakah panjang bagian bawah poster yang harus dipotong agar sebangun? Jadi poster itu ditempelkan pada sebuah karton. Nah, belum tahu ya, ternyata posternya itu tidak sebangun dengan karton. Nah, agar dia sebangun, maka pada bagian bawah poster harus ada yang dipotong. Kita pisahkan lagi seperti tadi ya. Berarti ukuran kartonnya adalah 20 tambah 5 tambah 5, lebarnya 30 cm. Sedangkan panjang kartonnya adalah 36 poster ditambah 5 atas tambah 5 bawah menjadi 46 cm. Nah, kita anggap bahwa poster itu belum tahu panjangnya berapa, karena panjang yang akan kita cari ini adalah panjang yang menyebabkan poster dan karton sebangun. Nah, kita cari dengan perbandingan ya. Y per 46 itu sama dengan 20 per 30. Maka nilai Y sama dengan 46 dikali 20 per 30, diperoleh hasilnya 30,67 cm. Nah, jadi panjang bagian bawah poster yang harus dipotong adalah 36 cm, panjang poster awal dikurang dengan 30,67. Sehingga yang harus dipotong sebanyak 5,33 cm. Nah, demikianlah contoh pelajaran yang hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Selamat belajar.